Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Big My YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Erna Sari Sitorus, NPM 20051170144, Prodi Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Pertama-tama, kita akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yaitu yang pertama, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Adapun fungsi dan manfaat laporan keuangan dalam bisnis yaitu tujuannya dibuat laporan. Terdapat 5 manfaat laporan keuangan yang bisa Anda dapatkan dalam menjalankan bisnis. Manfaat laporan keuangan dipecah berdasarkan siapa mendapatkan manfaat apa. Agar tidak bingung, pelajari penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi perusahaan. Penerima manfaat laporan keuangan yang pertama adalah manajemen. Fungsi laporan keuangan bagi manajemen adalah sebagai pendasaran untuk mengambil keputusan perusahaan serta evaluasi perusahaan. Yang kedua, untuk pertimbangan resiko penanaman modal. Penerima manfaat laporan keuangan berikutnya adalah pemilik perusahaan, pemegang saham, dan investor. Fungsinya yaitu keuangan bagi pemilik investor adalah mengukur tingkat resiko penanaman modal pada masa mendatang. 3. Dijadikan bukti taat pajak. Penerima manfaat laporan keuangan yang ketiga adalah pemerintah. Fungsi laporan keuangan untuk pemerintah adalah mengamati kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar pajak. 4. Sebagai bukti pembayaran hutang. Penerima manfaat laporan keuangan selanjutnya adalah pemasok atau supplier. Fungsi laporan keuangan terhadap pemasok atau supplier adalah memahami kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Dan yang kelima, untuk melihat kemampuan perusahaan melunasi pinjaman dana. Penerima manfaat laporan keuangan yang terakhir adalah kreditur, pemberi pinjaman. Fungsi laporan keuangan bagi kreditur atau pemberi pinjaman adalah mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang dan bunga secara tepat waktu. Adalah pengertian laporan audit. Audit laporan keuangan merupakan kegiatan menyesuaikan bukti-bukti pernyataan keuangan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan kriteria keuangan yang telah ditetapkan. Auditor laporan keuangan merupakan sebuah tim atau perseorangan yang memiliki keahlian dalam mengadakan audit. Selain itu, auditor juga memahami standar audit yang telah ditetapkan. Audit menemukan kesesuaian bukti laporan keuangan dengan cara membandingkannya dengan standar akuntansi keuangan. Adapun fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau periode 1 tahun. Jenis laporan audit yang berbeda mengandung opini audit yang berbeda, dan penyebab utamanya adalah dari perbedaan salah saji yang ditemukan dalam laporan keuangan. Jenis laporan audit yang berbeda mewakili tingkat jaminan yang berbeda. 4 jenis opini auditor yang berbeda. Auditor memiliki pilihan untuk memilih di antara 4 jenis laporan opini auditor yang berbeda. Laporan opini auditor adalah surat yang dilampirkan auditor pada laporan audit menurut undang-undang yang mencerminkan opini mereka tentang audit. 4 jenis opini auditor itu adalah unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer opinion, dan adverse opinion. Itulah penjelasan dari laporan keuangan dan laporan keuangan audit. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.